Shalom, saya dengan Grace. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan kepada kita bahwa betapa berharganya dan betapa spesialnya kehidupan kita ini. Allah yang adalah pencipta langit dan bumi. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan selama 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia supaya manusia hidup menurut kehendak Allah. Kehidupan manusia pada mulanya diciptakan Allah menurut gambar Allah. Dan manusia diberikan nafas kehidupan oleh Allah. Dan manusia menjadi makhluk rohani yang menerima berkat untuk berkuasa atas bumi ini. Sehingga manusia hidup berbahagia. Namun kehidupan manusia menjadi tidak bahagia karena manusia tidak lagi hidup taat kepada Allah. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dikatakan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Kehidupan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Kehidupan manusia yang dalam dosa memisahkan manusia dari Allah. Untuk itu, manusia yang terpisah dari Allah hidup di dalam dosa mula-mula atau dosa awal itu. Dan manusia hidup dalam dosa dan mengikuti iblis, serta akhir kehidupannya adalah neraka. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan manusia tidak lagi hidup mengikuti kehendak Allah, melainkan manusia mengikuti kehendak iblis. Karena dosa mendasar inilah menimbulkan masalah fundamental yang terjadi dalam kehidupan manusia, yaitu penyembahan berhala, status sebagai anak iblis, penyakit, kematian, atau neraka. Manusia memikirkan jalan-jalannya untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Mereka dengan menempuh jalan untuk melakukan perbuatan baik, mereka melakukan filsafat, mereka melakukan agama, bahkan ilmu pengetahuan. Tetapi jalan yang ditempuh oleh manusia tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Lalu, adakah jalan lain? Adakah jalan keselamatan untuk bisa bertemu dengan Bapa? Roma 5 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus memberikan jalan keselamatan untuk kita dapat bertemu kembali dengan Bapa. Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan manusia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini sebagai Raja sejati yang mengalahkan kuasa maut dan Dia menang. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari
mulanya, untuk inilah Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Yesus datang ke dalam dunia sebagai Raja sejati yang mengalahkan kuasa maut, dan dia telah menang. Yesus juga datang ke dalam dunia, dia sebagai Imam sejati yang membebaskan manusia dari hukum maut. Roma 8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yesus datang ke dalam dunia sebagai Imam sejati yang membebaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Dan Yesus dia juga datang ke dalam dunia sebagai Nabi sejati yang membuka jalan untuk kita dapat pergi kepada Bapa. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yesus Kristus dia datang sebagai Nabi sejati yang menjadi pengantara kita untuk kita dapat pergi kepada Bapa. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, yang dapat menyelamatkan manusia dan memberikan hidup untuk manusia. Saatnya kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan atas diri kita. Untuk itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama akan berdoa menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Untuk itu saya mengajak untuk kita sama-sama menaruh kedua tangan kita di atas dada dan kita akan berdoa. Kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Untuk itu ikuti saya berdoa. Tuhan, saya adalah orang berdosa sehingga saya hidup mengikuti kehendak saya. Tapi saat ini saya percaya bahwa Yesus adalah Kristus yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan saya dan yang sudah bangkit untuk saya. Saya mau membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan atas diri saya dan sebagai juru selamat saya. Datanglah dan bimbinglah saya selamanya. Saya berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Hanya Yesus Kristus solusi satu-satunya yang dapat memberikan keselamatan kepada kita. Saatnya kita beriman dan percaya kepadanya, karena Dia telah memberikan kuasanya dan telah memberikan hidupnya kepada kita, sehingga kita menikmati berkat Tuhan. Kita menikmati berkat menjadi anak Tuhan. Kita menikmati berkat dibimbing oleh Roh Kudus. Kita menerima berkat jawaban doa kita. Kita menerima berkat kuasa kegelapan runtuh. Kita menerima berkat menjadi keluargaan sorgawi. Dan kita menerima berkat untuk kita dapat menginjil ke seluruh dunia. Di dalam Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang kekal dan memperoleh jaminan kehidupan, jaminan keselamatan, jaminan jawaban atas doa, jaminan kita dibimbing, jaminan untuk pengampunan dosa, dan jaminan kemenangan dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita hidup di dalam Dia dan mengikuti kehendak Dia, memberitakan kebenaran Injil ke seluruh dunia, bahwa Yesus Kristus yang menjadi solusi atas kehidupan kita, dan Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita dari hukum dosa. Untuk itu, marilah kita terus
hidup memberitakan kebenaran Injil, memberitakan jalan keselamatan yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Demikian, dan Tuhan Yesus memberkati.